Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Indi Winata. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya lagi perjalanan menuju tempat kerja. Nah, karena jaraknya lumayan jauh, saya mau bikin video. Kali ini saya mau jawab pertanyaan teman-teman yang sudah komen di video saya sebelumnya. Kalau nggak salah dari Mas Faris namanya, kalau nggak salah. Dia nanya, keuntungan dari pemakaian setbox dan topbox. Nah, di video kali ini saya mau bahas dan sekaligus jawab pertanyaan tentang setbox dan topbox tadi, apa aja plus minusnya. Tapi sebelum saya mulai bahas, seperti biasa, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu dapat info terbaru dari channel saya. Sekali lagi, buat kamu yang belum subscribe, support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Kamu juga boleh tulis kolom komentar, tanya apa aja. Nanti kalau bisa saya jawab langsung, saya jawab langsung. Kalau perlu penjelasan panjang, saya buat video seperti video kali ini. Nah, sebelum saya mulai bahas tentang setbox dan topbox, seperti biasa, check this one out. Oke, balik lagi. Seperti saya bilang tadi, kali ini saya mau bahas tentang aksesoris. Sebenarnya aksesoris bukan aksesoris khusus Honda CB 150X sih, karena aksesoris ini juga saya pakai di beberapa motor saya yang dulu, karena memang saya merasa ada manfaat dari aksesoris ini, yaitu top box atau set box. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru beli Honda CB 150X dan ingin pakai aksesoris top box maupun side box, sebelum beli kalian simak dulu pembahasan saya ini. Kita akan ngobrol santai tapi serius. Saya coba sharing tentang sepengalaman saya menggunakan side box dan top box. Oke, kita mulai. Oke, buat teman-teman yang tanya enak nggak enaknya pakai top box dan pingin beli, sebelumnya kalian tanya dulu ke diri kalian sendiri, kalian butuh nggak sih sebenarnya aksesoris ini. Karena apa? Ketika kalian sudah membeli top box dan side box ya, terutama side box ya, otomatis ada konsekuensinya setelah kalian pasang aksesoris ini. Jadi dia bukan aksesoris yang seperti masang crash bar atau masang lampu. Kenapa saya bilang ada konsekuensi? Karena otomatis setelah pemakaian top box maupun side box itu kan dimensi motor bertambah ya, ke belakang bertambah, ke samping juga bertambah, dan konsekuensinya cara berkendara kalian juga akan sangat berbeda. Kalau mungkin kalian dulu nyetirnya ya agak selonong sana selonong sini, ada celah dikit masuk. Kalau sudah pakai top box dan side box harus penuh perhitungan, karena side box dan top box ini ada di posisi blind spot ya, di belakang tengah sama samping kanan kiri kan blind spot ya, yang nggak bisa kita perkirakan. Kalau mungkin di depan itu kan kita bisa perkirakan kalau kita mau nyalip, mau masuk ke celah-celah antar kendaraan gitu ya. Nah, karena top box dan side box ini di blind spot, kalian harus punya perhitungan ketika mengendarai motor. Karena kalau kalian tanpa perhitungan, resikonya yang pertama, top box kalian akan rusak karena kebentur kendaraan lain, dan bisa juga mencelakakan pengendaraan lain yang nyenggol top box maupun side box kalian. Jadi itu pertanyaan pertama. Kalian sebelum beli, kalian tanya, kalian butuh gak? Kalau saya sih butuh ya, karena dulu meskipun nggak pakai Honda CB ini, meskipun dulu saya pakai Matic ya, itu saya pakai top box karena ya saya kerjanya karyawan. Saya kadang bawa berkas yang
biar nggak hujan, biar nggak repot, ya saya taruh di top box. Dan sekali lagi sesuai kebutuhan, karena saya juga pernah pakai X-Max dan saya rasa kalau motor tipe-tipe X-Max kan nggak perlu pakai ya, karena bagasinya aja udah bisa buat mandi ya kan, udah banyak gitu loh, tuh udah memenuhi kapasitas. Nah itu yang perlu kalian pertimbangkan. Sidebox dan top box ini kan ukurannya macam-macam ya, mulai 20-an liter sampai ada yang 50-an liter. Itu kan semakin besar dimensinya, semakin memperbesar dimensi kendaraan kalian juga. Jadi harus lebih hati-hati. Terus yang perlu diperhatikan juga sebelum kalian beli, harus ada aksesoris tambahan ya, karena gini, semakin besar top box terutama ya, itu kan lampu rem itu akan sulit terlihat oleh pengendara lain di belakang, apalagi kalau jaraknya dekat ya. Kalau mungkin jaraknya jauh masih kelihatan, tapi kalau jaraknya sudah dekat, motornya itu pas di belakang motor kalian, terus ketika kalian ngerem mendadak, itu lampu rem kalian nggak akan kelihatan ya. Jadi kalian harus pertimbangkan juga untuk beli aksesoris tambahan lain untuk menjaga safety berkendara teman-teman. Kalau untuk box-box yang plastik ya, kayak GV Shad itu, dia udah ada aksesoris tambahannya, stop lamp tambahan. Jadi dia ngikut di bracket, itu saya juga pasang. Jadi teman-teman juga harus pertimbangkan itu juga. Kalau mungkin box-box yang alumini biasanya sih nggak ada aksesoris tambahan seperti itu ya, kalian upayakanlah gimana caranya biar lebih safe, karena kita berkendara juga punya hak yang sama, tanggung jawab yang sama. Jadi harus sama-sama jaga keselamatan, nggak cuma diri kita tapi juga orang lain. Nah, terkait dimensi ya, seperti tadi saya bilang, ukurannya kan banyak ya, mulai yang paling kecil 20 literan, 27, 23, atau bahkan yang sampai 50-an, 57 juga ada kalau nggak salah Shad gitu. Nah, untuk top box itu kan otomatis akan memanjang ke belakang. Nah, kalian kalau mau nyalip juga harus pertimbangkan jarak masuknya ketika mau nyalip mobil atau kendaraan di depan kalian, juga harus jarak masuknya juga diperhatikan di belakang, sekali lagi karena posisinya di blind spot. Terus kalau masang sidebox, ini sebenarnya saya ada sideboxnya, cuma lagi nggak saya pasang karena nggak butuh juga, lagi nggak bawa barang banyak, jadi nggak saya pasang. Kalau untuk sidebox itu juga kalian harus pertimbangkan besar sidebox sama motor kalian ya. Jadi prinsipnya gini, memilih ukuran sidebox memang sesuai kebutuhan ya kan, tapi jangan lupa besaran motor kalian. Jadi kalau motornya kayak mungkin BMW GS yang besar, itu dipasang box besar sih nggak masalah. Tapi kalau motornya kayak Honda CB150 ini dikasih sidebox yang besar, itu saya rasa akan sedikit bermasalah. Kenapa? Karena tipsnya milih sidebox ya yang pas, itu ukuran lebar jarak terluar dari setir kalian itu jangan sampai jarak terluar dari sidebox kalian melebihi jarak titik terluar dari setir. Intinya sidebox itu jangan lebih lebar daripada setir kalian, jadi harus sama atau mungkin di bawahnya ya. Kenapa? Karena ketika kalian nyalip masuk ke celah-celah antar kendaraan gitu ya, ketika setir masuk, sidebox juga harus masuk gitu loh. Jadi jangan sampai sidebox ini lebih besar dari setir, ketika setir kalian masuk ternyata sideboxnya nyantol, itu juga akan berbahaya buat diri kalian dan pengendara lain. Kalau nyantolnya di kendaraan yang besar-besar, kalian yang bahaya. Tapi kalau senggolannya sama motor bebek gitu, motor bebeknya yang beresiko jatuh. Jadi itu tipsnya. Sekali lagi, kalau milih sidebox hati-hati, pastikan panjang atau lebar setir kalian ini, titik terluarnya itu harus lebarnya sidebox jangan melebihi lebar setir. Jadi intinya gitu. Jadi jangan sampai lebaran sideboxnya daripada setir kalian, karena
itu tadi, ketika kalian masuk sidewalknya nyantol, bahaya. Oke, itu. Terus yang jadi pertimbangan lagi, pengisian barang di sidewalk ya, sidewalk dan top box ya. Jadi kalau saya nih ya, ini sharing apa namanya, pendapat saya, atau mungkin teman-teman yang dari komunitas motorbox mungkin yang sering pakai box bisa share juga. Gini, kalau bawa beban di sidewalk dan top box itu jangan sampai yang pertama melebihi kapasitas berat dari sidewalk maupun top box itu sendiri, karena biasanya punya beban maksimal ya, itu jangan dilebihi juga. Terus meskipun bebannya ringan, jangan sampai nutupnya itu maksa ya. Biasanya mungkin kayak baju itu kan ringan, tapi karena banyak, teman-teman nutupnya maksa sampai harus dipaksa. Karena kalau teman-teman nutupnya aja maksa, itu kunciannya kan kepaksa juga, akan ketarik ya. Jadi apa, rawan rusak, rawan kebuka tengah-tengah jalan. Jadi hati-hati juga dalam pengisian barang di sidewalk maupun top box. Terus tips yang kedua, kalau kalau ingin naruh barang di sidewalk dan top box, pastikan untuk di sidewalk itu kan kanan kiri ya, itu harus imbang beratnya, jangan sampai berat sebelah. Jadi kalau berat sebelah, mungkin misalnya nih kalian yang bawa drone, bawa kamera ditaruh sisi kiri, terus yang kanan itu cuma baju yang ringan, itu akan sangat gak enak ketika teman-teman mau nikung atau apa namanya, bermanuver ya, jadi agak berat sebelah. Terus pastikan juga gini, barang-barang yang di sidewalk itu upayakan bukan barang yang keluar masuk ya, barang yang diambil atau dimasukkan di tengah-tengah berjalan. Pastikan yang di sidewalk itu barang-barang yang hanya akan dikeluarkan ketika sampai ke tujuan, biar balance tetap bebannya sama. Kalau ada barang-barang yang harus dikeluar masukkan, mungkin seperti jas hujan, itu taruh aja di top box, karena top box ini beratnya berkurang mau bertambah nggak terlalu masalah buat keseimbangan motor. Jadi itu untuk apa namanya, pengisian barang di sidewalk dan top box. Terus untuk pemilihan ya menurut selera dan budget juga, karena tipenya banyak sidewalk ini maupun top box. Ada yang plastik seperti merek-mereknya Givi, Shat, ya kan, atau mungkin banyak merek lain yang apa namanya berbuat dari plastik. Ada juga yang berbahan aluminium, seperti pada hitam atau Eiger juga punya kalau nggak salah, atau apapun lah yang beraluminium. Bahkan mungkin produk-produk lokal, teman-teman yang produsen box lokal juga banyak. Jadi pertimbangan juga budget, terus kekuatannya juga. Kalian sebelum beli juga lihat review-reviewnya, biar lebih mantap lah untuk beli sebuah produk. Jadi itu yang terutama untuk pemakaian sidewalk dan top box itu adalah kalian harus nyadar kalau dimensi motor akan sangat-sangat berubah. Dimensi, berat, itu akan mempengaruhi cara berkendara kalian. Kalau bebannya full juga itu akan sangat berpengaruh dengan cara berkendara kalian. Misal terlalu full dan berat ya, itu ketika mau pengereman juga hati-hati, karena barang berat di belakang kan ketika kita ngerem itu dia jadi seperti pendorong yang semakin bikin motor tuh maju ke depan. Jadi kalau ngerem ya jangan dada-dada, dan kalau pakai sidewalk dan top box ya otomatis berkendaranya nggak bisa ngebut kayak motor-motor yang nggak pakai sidewalk atau top box. Jadi ya tetap safety riding lah. Jadi sesuaikan kebutuhan teman-teman. Tanya dulu butuh apa enggak, karena apa namanya, kok turun kamera. A few moments later. Nah, balik lagi. Sorry, kena guncangan kameranya turun, geng.
Oke, jadi itu intinya buat teman-teman yang mau beli sidebox dan top box, ini aksesoris yang berbeda dengan seperti kalian ganti spion aja ya, atau mungkin beli crash bar, atau mungkin tambahan visor atau apa, itu yang nggak terlalu beresiko. Tapi kalau sidebox dan top box karena ada resiko ya, kalian pertimbangkan kebutuhan juga biar kalian nggak kaget. Kalian asal beli pasang ternyata nggak enak ya, jadi repot ya. Memang repot untuk kendaraannya, jadi nggak bisa secepat dan sengebut kalau nggak pakai top box. Apalagi kalau macet ya bisa seenaknya masuk kanan kiri, nyelip gitu ya, harus ada pertimbangan lain. Oke, jadi itu penjelasan dari saya tentang sidebox dan top box. Saya jelasin kayak enaknya aja ya. Kalau enaknya ya memang bagasinya lebih banyak, kalian bisa bawa barang lebih banyak. Yang mau perjalanan jauh bisa bawa barang yang memang kalian butuh gitu loh. Jadi nggak ngerepotin juga, cuman ya itu repotnya kalian nggak bisa nyalip seenaknya gitu. Jadi itu semoga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau beli top box maupun sidebox, bisa jadi tambah yakin, bisa malah ragu atau malah nggak jadi beli. Tapi yang jelas ya saya cerita padanya lah, biar teman-teman tahu sebelum membeli, dan memang kalau memang butuh ya it's okay, beli aja gitu. Jadi itu sekian, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support channel ini dengan tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu dapat info terbaru dari channel saya. Oke, saya mau lanjut lagi, masih setengah jam lagi lah perjalanan. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, kamu bisa share ke teman kamu. Saya Andi Winata, sampai jumpa di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya mau lanjut lagi nih.